warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pengurus DKM Masjid Kubah serta para jamaah Masjid Kubah, dengan ucapan syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita semuanya hidayah, inayahnya, dan insya Allah rahmat Allah, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih hidup, kita bisa menghirup udara yang segar. Terutama Allah memberikan nikmat yang luar biasa yang masih sehat. Oleh sebab itu, dalam lubuk hati yang paling dalam, kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita tergerger oleh sebuah hadis Rasulullah bahwa banyak umatku yang tidak pandai bersyukur ketika diberikan nikmat yang berupa kesempatan hidup, ketika diberikan nikmat Allah yang berupa kesehatan ini. Mari Bapak yang saya muliakan, sekali lagi bersyukur itu berat, Pak. Sabar sama berat. Karena apa? Itu dimensi hati. Hati itu terbungkus. Oleh sebab itu kita selalu belajar dan belajar untuk mengoptimalkan bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan saja bismillah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan hamba Allah dan akhir zaman yang masih berpegang teguh kepada sunnahnya. Bahwa yang saya hormati, rasanya apa ya yang bisa kami sampaikan? Ya inilah Masjid Namiro. Yang pertama yang jelas, terima kasih banget panjenengan rawuh datang ke Masjid Namiro ini. Sekali lagi selamat datang. Dan ini keadaan yang sebenarnya Masjid Namiro. Dan dua permohonan maaf. Sekali lagi permohonan maaf karena Masjid Namiro masih belum bisa memfasilitasi dari semua apa yang menjadikan harapan daripada jamaah. Itu permohonan maaf yang luar biasa dari beliaunya, Bapak Elmi Reza, selaku ketua yayasan dan selaku yang punya masjid ini. Elmi Reza, Pak Haji Elmi Reza. Iya, memang aslinya Lamongan, beliaunya dari Sili di Surabaya. Dan dia juga sudah saya sampaikan pada beliaunya, ya dioptimalkan Pak nanti untuk teman-teman dari pengurus takmir atau DKM. Dan saya tolong disampaikan salam saya dan permohonan maaf. Sebab itu Bapak, sekali lagi saya mohon maaf Pak.
saya sendirian. Ini tadi saya diminta sama untuk bagian imam juga ya, dan bagian juga remaja, tapi dia ternyata ada acara bina dari lintas daerah untuk TPQ. Ada di sebelah sana. Gitu. Dan untuk teman-teman juga di KM juga bisa ya gimana ya Pak ya, ya ada yang jadi guru, ada yang begini, ya saja lah, kalau saya hadir sendiri saja. Maka saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bapak-bapak yang saya hormati, selintas selayang pandang untuk Masjid Namiro, bahwa masjid ini sebenarnya didirikan pada 2013 Bapak. Awalnya yang itu sebelah sana itu Bapak ya, sebelah parkiran iya itu 2013 awalnya itu. Dan Masjid Namiro sebenarnya beliaunya itu kan hanya transit saja, dan jauh dari transit, itu aja transit. Masalah masjid yang ada di sini juga banyak kan, besar-besar juga kan, kegiatan yang luar biasa juga kan gitu. Jadi sebenarnya transit saja. Oleh sebab itu Masjid Namiro gini Bapak, Namiro itu putri beliau. Putri beliau, jadi putranya, anaknya itu laki-laki semuanya, dan satu-satunya untuk perempuan itu Haji Ghazali Namiroh Mirza itu, sehingga disematkan selaku nama masjid gitu loh. Dan alhamdulillah perjalanan waktu begitu, bahwa 2013 saya nggak nyangka saya ditunjuk sebagai ketua DKM atau ketua takmir Masjid Namiro gitu. Jadi 2013 nggak tahu kok sampai sekarang gitu loh, karena saya juga kan nggak enak ya, ayo reformasi kan, besok mati nih ayo wah payah kan begitu. Jadi gini, ketika itu saya sampaikan pada beliau, itu membangun masjid itu apa sih, visi dan misi beliau, tujuannya apa, kan begitu. Karena masjid di sini kan juga banyak Pak, jangan-jangan kita nanti dicap dengan label-label yang tidak enak kan. Maka beliau menyampaikan bahwa bagaimana untuk kita berikan mempersatukan umat. Akhirnya pengurus takmir atau DKM saya kumpulkan semuanya, karena dia mempunyai tujuan, visi dan misinya itu. Maka berjalannya waktu Bapak, ini menuju pada keorganisasian dulu ya. Berjalannya waktu, maka kita coba konsep untuk mempersatukan umat kita. Maka kita coba membuat draft khutbah Jumat, pemateri khutbah Jumat selama dalam 1 tahun. 1 tahun kita susun, begitu kami susun dalam 1 tahun itu kita ambilkan baik dari Nahdlatul Ulama, baik kita ambilkan dari Muhammadiyah, baik kita ambilkan dari Salaf. Kita coba itu. Begitu kita buat dalam 1 tahun draft khutbah Jumat, karena masih belum ada kegiatan apapun itu. Alhamdulillah perjalanan waktu bagus, direspon dengan baik, dan beliau-beliaunya yang kami undang untuk mengisi materi khutbah Jumat siap. Tapi perlu kami sampaikan bahwa ada standar operasional untuk materi-materi yang harus disampaikan. Di antaranya tidak berkenan hujatan, baik secara pribadi, baik itu organisasi, baik itu kelompok, baik itu politik praktis, tidak diperkenankan Masjid Namiro. Akhirnya beliau siap, ya alhamdulillah berjalannya sampai sekarang.
Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Maka ketika habis khutbah Jumat, jelas kita seluruh bukan seluruh ya, sebagian daripada mustakmin yang hadir pada waktu itu, lalu pemateri datang ke belakang ngomong-ngomong. Nah, disitulah evaluasi kita. Ketika ada katakan materi yang sesuatu yang tidak berkenan, maka sekaligus saya itu diingatkan. Karena apa? Karena nanti berkelanjutannya akan begitu. Jadi kita membuat itu berapa ya? Hampir 24 ustadz yang mengisi dalam satu semester. Dalam satu semester itu satu Jumat itu terdiri satu semester itu kan kalau nggak salah 24 Jumat. Ya. Maka kita 24 Jumat itulah ustadz atau pemateri yang mengisi di sini. Ya, di satu semester, nanti disambungkan semester yang kedua. Ketika semester yang pertama dia sudah menyampaikan begitu, ya kita mohon maaf diganti. Gitu. Itu mengevaluasi ini. Alhamdulillah Bapak, apa mungkin itu saya nggak tahu. Dari Bapak Pindah tadi mengatakan, ya nggak tahu ya, memang ada dari Australia juga, ya dibanding ke sini juga. Gitu loh. Kalau nggak salah juga dari Jepang mungkin. Oh, Jepang. Nah, saya nggak tahu apa sih Namiro. Kan begitu. Ya kan ini aja sih. Apa sebenarnya kan? Bapak Yopirsop tahu kan? Apa kelebihannya? Kan begitu ya? Apa kelebihannya? Ini saya tuh juga heran. Apa ya Namiro kok? Akhirnya dari luar Jawa, dari semuanya kan apa sih kelebihannya? Nah, ketika itu yang bapak-bapak saya hormati, saya nggak tahu diviralkan siapa gitu loh, nggak tahu kami. Bahkan kami cari ini yang memviralkan itu. Kok ngerti, kok tahu bahwa kas Masjid Namiro itu 00 kan begitu, kosong. Loh, ini siapa sih? Sampai sekarang kita cari sebenarnya itu yang membuat berita itu. Kan begitu ya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, itu sekilas daripada Namiro. Akhirnya tadi ya sudah kita untuk program mempersatukan umat tadi dengan tadi kita bentuk itu. Karena ini masjid transit Pak, beda kalau masjid itu sudah ada jamaah ya. Ini kan nggak ada. Pulang kan gitu aja kan. Maka kita coba ketika itu. Ayo untuk takmir dan keluarganya, mungkin juga ada sebagian jamaah, ayo membuat program itu. Jadi mohon maaf, Namiro itu dibentuk programnya itu dari jamaah. Apa kemauannya? Kemauan jamaah. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Iya, memfasilitasi saja untuk menjadikan harapan jamaah. Dan ketika itu akhirnya beliau membuat program, katakan saja awal kajian Jumat malam. Ya sudah. Terus tolong sekalian tentukan ustadz siapa yang isi. Terus kajian apa? Alkitab, kajian umum, apa. Kan begitu. Akhirnya antara yayasan dan antara DKM dan umat akhirnya membuat sebuah program tadi. Kita buat pertama adalah kajian Jumat malam. Jadi Jumat pertama itu dibuka kajian umum. Lah kajian umum itu diambilkan Ustadz nasional. Jadi misalnya kita buat setiap Jumat pertama itu kajian umum nasional. Jumat pertama dari misalnya ada dalam 1 bulan kan ada Jumat pertama berarti ada 12. Iya. Nah, ada 4. Ya. Itu kita ambilkan. Ini kita ambilkan dari sana. Ini kita ambilkan dari sana. Ini kita ambilkan dari sana gitu. Netral. Iya, kita ambilkan dari Muhammadiyah, kita ambilkan dari Nahdlatul Ulama, kita ambil dari salaf gitu. Setiap Dan begitu akhirnya untuk jamaah mengusulkan ya
begitu. Jumat pertama kajian umum, Jumat kedua misalnya saja tafsir Al-Quran, terus Al-Hadis. Ada Jumat berikutnya itu ya waktu itu tauhid. Akidah. Lalu ada Jumat yang kelima itu nggak salah itu kajian umum lagi gitu. Tampilkan dia mengusulkan Pak, misalnya saja kajian tafsir, dia mengusulkan ustadz ini kan begitu. Dari itu kita seleksi ustadznya, kita seleksi. Bapak yang saya hormati, karena kita butuh Pak ya, butuh mengenalkan Namiro kan begitu ya, ketika itu 2013. Akhirnya kita ambil misalnya saja sama punya disiplin ilmu tafsir, ya kan? Tapi kita ambil yang punya jamaah banyak, kan begitu ya? Yang punya latar pendidikan misalnya pondok dan sebagainya, kita ambil itu. Nah, semuanya itu dikandung maksudnya itu apa? Sehingga mereka datang ke sini, jamaahnya kan ikut ke sini. Nah, itu Bapak. Itu awalnya di situ. Jadi misalnya tafsir Al-Quran, tapi justru mungkin kita tidak mengambil pemateri dari Lamongan, tidak, dari luar Lamongan semuanya, jadi kan masih tadi. Ya, sebelum menuju ke sana Bapak, sudah dibentuknya di KM tadi, nah, tinggal kita manajemennya gimana kan gitu. Oleh sebab itu ya mohon maaf Bapak, kalau di Masjid Namiro sebenarnya di KM atau takmirnya itu enak-enaknya nggak berpikir masalah dana. aman terkendali. Kenapa disebut zero kan begitu gitu loh. Awalnya kan di sana itu ya amannya begitu lah. Cuma kayak dari di sana itu kuncinya satu, bidang kemakmuran masjidnya itu. Nah, membidangi ini yang harus kunci pokok. Untuk misalnya saja idarul, misalnya ini peliharaan, misalnya saja pembangunan kan gitu. Tapi bagaimana konsep untuk rumahku, masjid itu adalah rumahku, kan begitu. Itu bagian kemakmuran yang paling berat. Lah di sana dalam struktur organisasi itu, kalau misalnya bagian pemeliharaan, bagian pembangunan saya serahkan, di sini kita ambilkan ketua seksinya itu kita ambilkan dari keluarga yayasan, kan enak. Itu butuh bangun-bangun, itu butuh sikun itu. Tapi kita kan yang memakmurkan saja kan, di peribadatannya kan gitu aja Pak ya. Iya itu kan gitu. Itu bagian itu bisa memakmurkan masjidnya itu. Urusan terus keluarga yayasan kan begitu. Tapi semuanya Bapak, nek wong Jawa, saya mohon maaf. Nek wong dimulyakno iku nek kan wong Jawane di pangku kan aja tah donya, nyawa kan serak diberikan. Betul. Itu yang harus kita pegang, filosofi itu. Maka ketika itu kita kan manajemen kita adalah pelayanan Bapak. Terus terang saja Masjid Namiro itu siap melayani umat 24 jam. 24 jam maka tadi malam Bapak saya tunggu. Oh, lewat Pak. Lewat apa? Baru saya nggak tahu ya. Pak sudah di hotel. Hotel itu barusan selesai kajian Jumat malam. Gitu. Jadi terus terang saja di sini nih 24 jam Pak. 20 jam siap melayani umat. Ya. Nggak ada kunci Pak? Enggak ada kunci. Ya sudah buka lah. Cuma nanti kalau dia mau itu ya salahnya sama security kan gitu aja Pak, saya cari. Ya sudah. Cuma ya mau karena tidak difasilitasi dengan tempat tidur lah itu. Iya. Kalau istirahat jadi di terasan gitu aja. Ya saya beli beliaunya insya Allah lah. Karena Pak ya, ini yayasan pribadi Pak ya, keluarga, jadi yang kita sendiri kan menentukan program gini kan ya repot kan gitu loh. Gitu Bapak. Nah, siap melayani umat 24 jam.
Sebenarnya gini, siap itu sebagai pelayan Pak ya. Kita kan pelayan umat. Ya. Tampilkan senyum. Iya nah. Yang cemberut. Sampaikan itu senyum, siap. Gitu. Bagaimana keadaan, tampilkan senyum. Ya. Karena itulah berkat jiwa kita itu nanti. Senyum. Ikhlas, landasi. Sebagai pelayan itu ikhlas karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Ini rumah Allah. Landasi itu dengan ikhlas karena Allah. Itu sampai sampai pegawainya, sampai semua sampai. Amanah. Awas ini. Ada apapun yang menjadikan amanah untuk kita. Jelas nanti akan kita pertanggungjawabkan, satu zarah pun akan kita pertanggungjawabkan. Kan begitu. Baik secara individu dengan Allah maupun kepada dengan yayasan. Kan begitu. Amanah. Profesional. Ayo sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kan begitu. Ada bagian peribadatan, ayo gaya program peribadatan. Ada bagian dakwah, ayo program. Kan begitu. Misalnya saja untuk pemberdayaan wanita, ayo. Aja kan. Sesuai profesinya kita. Bapak-bapak yang saya hormati, dengan siap tadi Bapak. Semuanya Allah Pak ya. Akhirnya itu berdampak terhadap terhadap infak. Terhadap infak. Sebelum Covid itu 1 pekan Pak ya, itu 50 juta. Satu pekan. 1 pekan. Jadi kalau dibongkar antar Jumat. Itu dan banyak beliau-beliaunya dengan pelayanan yang semacam itu selalu menanyakan apa saja yang kita berikan. Enggak ada ya, paling mau kena pinjem ya enggak, kan begitu, air minum enggak, kan begitu, semuanya bebas kan begitu, kita melayani saja kan begitu ya. Dari itulah dampak daripada infaknya ya ada hanya di pinggir aja, nggak ada infak berjalan begitu ya. Lah ini Bapak, lalu berikutnya kita harus siap untuk menyambut jamaah. Beda ya kalau kita karena anggota jamaah kan beda Pak ya. Dikatakan anggota kan punya, tapi ini kan enggak mau transit. Ya, enggak punya anggota. Betul kan? Tapi justru kita kan mengenal dia. Setiap misalnya saya sholat ada terima tamu di depan pintu, assalamualaikum, monggo Bapak, penotos sawaf ada, kan begitu. Itu jalur komunikasi batin kita dengan ikatan-ikatan yang semacam itu. Itu loh. Oleh sebab itu, bagaimanapun bentuk program pengurus DKM, kalau tanpa melibatkan jamaah secara aktif, tidak akan bisa berjalan. Karena kita minta pertanggungjawaban, karena dia juga menentukan program kan. Kajiannya dia menentukan kan begitu. Ustadznya juga menentukan kan, dia yang ikut kan begitu. Kita kan hanya maka kita minta pertanggungjawaban kan jamaah itu. Ayo dakwah. Itu Bapak. Lalu berikutnya Bapak, sebelum menuju ke sana saya itu ya alhamdulillah beliaunya Bapak Elmiria itu saya konsep ke depan itu luar biasa, dia paham. Bapak, Masjid Namira itu saya jenengan kan kan tidak seperti masjid kan. Iya. Kalau Bapak kesini kok masjid itu begini kan. Di sini ada kapuro, ada macam-macam. Tapi beliaunya enggak begitu. Ini perkembangan teknologi. Nanti orang itu banyak yang selfie kan begitu ya? Selfie. Betul, selfie. Akhirnya taman dan sebagainya kan perindah kan begitu. Bagaimana jamaah masuk di gerbang saja sudah ada ikatan, saya tahu. Oh, kok begini. Ini menciptakan begitu. Gaung itu yang mereka ciptakan. Nah, akhirnya terus langsung tempat wudhu.
Itu Bapak penting Bapak. Bapak selaku kita semuanya ya, selaku pelayan ya, mohon maaf, merasa berdosa kira-kira manakala ketika orang atau jamaah atau orang yang mau sholat itu batal karena wudhu. Maksudnya? Ya karena batal karena tempat wudhu tadi. Kotor. Najis lah. Iya kan? Siapa? Kan pengurusnya. Kan begitu. Dia datang panjenengan dari sana Banten ke sini, dia maunya sholat karena wudhu, dia batal karena tadi najis. Siapa? Kan begitu. Ini yang menjadi concern. Kalau sudah otek-otek itu Bapak, ya Allah, hatiku tidak ada rasa ada sebuah hati yang bahagia gitu, rasa khawatir luar biasa. Karena tanggung jawab ini berat, ini loh rasanya berat. Akhirnya oleh beliaunya diangkatlah apa namanya untuk bagian yang apa namanya di tempat Khusus. Iya, ada 2 orang dari jam itu sampai malam selalu bersihkan terus. Itu Bapak, baik yang ada di perempuan, ada di ibu-ibu juga begitu. Di sini 2, ini tempat wudhu juga untuk pria, untuk laki-laki yang sebelah sana. Naik ke sini itu campur ya, jadi bukan campur sebenarnya untuk itu. Tapi di sana yang mau lupa lebih luas, Bapak. Iya kalau Bapak di sini sebagian Bapak ibu-ibu. Dan setiap itu mesti ada sana ada pegawainya juga. Setiap itu 2, di sini ada 2 untuk khusus itu loh ya. Oh, yang perempuan yang laki bukan. Terus misalnya aja. Jadi perlu kami sampaikan, itulah yang selalu menjadikan hati itu. Berikutnya adalah untuk jalan menuju sini tadi. Kalau jalan begitu jalan menuju sini. Bagaimana sih untuk supaya jauh daripada apa namanya? Jangan sampai kita berusaha jangan sampai najis kan. Berusaha apa? Maka setiap pagi jangan pirsa itu tadi itu bersihkan pagi bersihkan semuanya setiap pagi. Tiap pagi ya. Tiap pagi. Bukan tiap minggu ya. Enggak, ini 2 hari di vakum. Kalau ini 2 hari vakum. 2 hari vakum. Jadi kan masuk itu. Kalau itu sudah yang terjadi Pak, ini berusaha semaksimal mungkin terjauhkan dari najis. Namanya kalau sudah apa Pak ya, anak banyak anak-anak di sini kan gitu. Maka divakum lah ini setiap 2 hari sekali. Ya ini ya, kalau pel setiap hari ya kaca semua ini setiap hari kadang itu. Dan kalau sudah begitu yang berikutnya adalah imam. Ya. Imamnya ada sini ada 3 Bapak. Imam tetap Pak. Imam tetap. Ya ada yang satu itu dari Yaman. Tidak menginap sudah di sini dengan keluarga sudah punya anak 3. Nah di sini ya, dari Yaman. Yang 2 ini ada dari Madura, yang 1 dari Malang. Semuanya masih muda-muda banget. Begitu apa namanya? Ya 30 ke bawah lah masih muda. Tapi hafid 30 juz semuanya. Begitu. Lah itu kan perkat Pak. Iya kan? Kalau sudah daya tarik kan, waduh mami. Ya terkadang saya sendiri jadi kita nang yo ya Allah aja dawa-dawa kok ayo. Aja dawa-dawa. Jangan panjang-panjang ayat yang dibaca gitu loh. Panjang tapi indah suaranya. Nggak terasa, Pak, ya? Betul enggak terasa akhirnya. Gitu loh, apalagi kalau saya maaf kalau di sini kan ada kegiatan ada Yang mulai Pak. Malam Ahad Pak ya. Ahad. Ya kayak begitu kan panjang. Nek wis rada ngantuk rada tuwa nek delos. Maka saya enggak ikut, saya ikut tak
sholat dewi ya, karena nggak mampu itu. Nah ini Bapak, jadi imamnya ada 3. Bapak itu, terus misalnya aja tadi tiba semprot tadi ya, parfum. Itu juga beliaunya belinya dari sana. Dari Mekah. Iya, dari sana. Sehingga dari situ ada kiswah. Kan begitu, itu juga ada kiswah untuk pintu Ka'bah ya. Sebenarnya beliaunya itu satu kiswah itu satu utuh ya. Nah ini yang di atas ya, ikut yang di atas Ka'bah. Nah, segi 4 kan 4. Iya, dipasang 2, yang 2 nggak tahu diberikan pada siapa nggak tahu. Itu yang pintu Ka'bah. Itu beliaunya begitu. Satu. Ya Bapak, sudah nanti. Ya itu kembali lagi. Setelah itu Bapak, sehingga orang yang rindu ke sana kan mesti ke sini, dan banyak yang nangis, banyak yang begitu. Kenapa ya? Saya nggak tahu. Itu saya yang sekarang. Nah, itu Bapak, akhirnya jamaah tadi kita menuju kepada apa tadi? Ustaz tadi ya, membaca umat dan sebagainya. Akhirnya dia merasakan gini. Nah, akhirnya kebetulan mungkin itu terjadi. Tapi kami tidak punya apa. Baru barusan ini aja kan. No yang katakan ada yang misalnya barusan inilah TikTok. Enggak berkenan. YouTube lah, itu aja, Instagram itu aja. Enggak yang menyampaikan misalnya kajian di situ aja, YouTube enggak ke sana. Itu barusan saya pindah ke sini. Nah, ini Bapak. Dengan keadaannya semacam itu 2013 dibangun 14 program berjalan, 15 nggak muat. Cepat. Ya kan? Masjid yang kecil Pak. Kecil tadi nggak muat. Parkiran. Iya, parkiran tadi. Akhirnya beliaunya pembebasan tanah yang ada di sini 2015. Langsung dibangun 2016 jadi. Oh, setahun Pak ya. Sama dengan Kuba Pak. Iya. Itu lah Bapak, semuanya perjalanan hidup Bapak. Beliaunya Bapak Helmi Reza ketika membangun pertama di masjid depan sana 75% dia diuji oleh Allah. Gagal ginjal dua-duanya. Ketika itu saya berjarak ingat ketika Rasulullah mau diangkat Isra Mi'raj ke atas, maka Rasulullah dioperasikan nanti dia oleh para malaikat kan, dia dioperasi oleh malaikat baru jalan ke sana. Apa ya, ini sebuah perjalanan begitu kan? Ya Allah Bapak, kadang kalau kita lihat sana rasanya ya saya begitu. Sehingga ke Singapura setelah itu Allah memberikan sebuah jalan yang berbeda. Ternyata ginjal istrinya 99% pas. Kan begitu, kan beda geng. Soulmate loh. Iya. Akhirnya sekarang istrinya satu, kasih ke suaminya gitu Pak ya. Di mukjizatnya 2 hari 3 hari sebelum itu masjid dalam kondisi masih 75% di depan. Bapak yang saya hormati, di sana letak sebuah perjalanan itu tidak segampang orang bicara, tidak segampang orang penuh jihad, betul penuh jihad. Diteladani dari itulah kami selaku pengurus takmir atau DKM. Jadi siap melayani, benar-benar siap melayani. Senyum, ikhlas, amanah. Dalam sebuah perjalanan masih belum selesai, dia diuji oleh Allah. Kondisi sudah sudah
pesawat dari Singapura Surabaya mengambil dia untuk pesan. Waktu itu dia hanya pesan, tolong Pak Waras suruh menyelesaikan tanah yang ada di sebelahnya. Nah, benar sebelahnya itu, dan sebelahnya itu kan ada mesin, kan sebelahnya kan ada jalan. Suruh biar saya nggak lama-lama lanjut. Waktu itu saya masih di kepala desa, Pak. Alhamdulillah beliau sudah dijual tanpa harus ditawar. Maunya berapa? Langsung dibeli gitu ya. Langsung dibeli. Biasanya 700 itu sudah paling mahal. Dikasihkan berapa? 1,5 M. Langsung dibeli oleh beliaunya. Beli, orok, akhirnya beliau. Berapa hektar? Enggak, kan 500 lah. 500 meter. 500. Berarti ini 500 berarti 2.500 ya 500. Iya, 500.000 ya. Satu itunya ini 200 2.500 itu dua kali ya, dari 5.000 meter persegi. Nah itu 3 M. Apa yang saya hormati di sana itu ya, akhirnya selesai program tadi 14 dan muat 2015 kebebasan ini. Alhamdulillah beliaunya waktu itu memang ya untuk biaya semacam ini dan sebagainya, beliaunya kan memang pengusaha LPG lah Pak, 3 kiloan. Kondisi kalau nah di situ loh Pak pembelajaran untuk kita. Jadi sebagaimana Allah di dalam surat, jadi siapa yang mau berinvestasi kepada Allah, kan begitu Pak ya, kan begitu. Allah diibaratkan sebulir gabah, kan satu gabah, jadi satu bulir, satu bulirnya 100, kan begitu. Jadi 700 kelipatan. Iya. Salah itu membangun sama kondisi ekonomi sudah itu. Terus sing saudaranya sebagai pengelola keuangan, ayo Pak, dari beliaunya masjid gak muat, lah gimana? Dan jangan takut masa itu Allah mengembalikan uang luar biasa. Akhirnya pembebasan tanah yang di sini tanpa harus kenyang, sak maunya. Betul Pak, sak maunya yang jual. Itu menjadi saya jadi kepala desa Pak ya, yang memfasilitasi, jangan saya masyarakat saya juga rugi kan, ya beliaunya kan gitu. Sekarang ada perkembangan hampir 5 hektar Pak, semua sudah kota sana. Masya Allah. Lah itu Bapak. Jadi di sana itu sebenarnya wa mimma raqiyaknahu yunfikun itu kita wujudkan. Belanjakan sebagian rezekimu itu yang telah diberikan Allah menuju jalan Allah. Itu dia. Semakin besar, maka kembalinya juga semakin besar. Itu Bapak kunci yang saya ambil. Ya. Oleh sebab itu gini Bapak, kita sering dibuat nangis oleh beliaunya. Betul loh saudara. Dalam jangan makmurkan masjid, jangan bicara masalah dana, Uang. begitu ya. Ini gimana Pak ya? Jadi ya itu akhirnya semuanya kita buat program perjuangan di sini. Kita jamaah maunya program kajian ada Selasa malam ya kan, ada Ahad pagi, malah Ahad pagi itu habis Ahad pagi kan dengan ada sarapan dan ngopi bersama, maka saya Ahad pagi sajalah ke sana sehingga kami kalau bisa melayani dengan kebarengan dengan kegiatan Ahad pagi kan, gitu loh. Kita Ahad pagi dari sana itu ada dengan sarapan bersama, ngopi bersama kan gitu. Sampai misalnya saya mohon maaf ya, Namiro itu masih belum punya kegiatan banyak kan, ada Jumat berkah, makan bersama habis Jumatan, kan gitu aja Pak. Tadi enggak banyak lah kegiatannya itu. Cuma
yang menjadikan ketika saya sendiri ketika diundang Pak JK ketika memberikan apa namanya materi di MD apa DMI. DMI Dewan se-Indonesia Masjid. Dewan Masjid itu Di mana, Pak? di Jakarta ketika itu. Oh, Jakarta. Langsung diundang sama Pak untuk memberikan materi di sana. Habis itu di Islamic Islamic iya Islamic Center Islam di Jakarta Utara. Oh, Tanjung Priok. Islamic Center. Islamic Center. Jadi gitu. Jadi terutama bagaimana menyelamatkan generasi langka dakwah itu Pak sebenarnya. Maka Masjid Amirah punya program anak cinta masjid. Ya, ACM, anak cinta masjid. iya anak cinta masjid. Kita menyelamatkan generasi muda. Dan di samping itu langkah dakwah menuju pada keluarga yang sakinah. Langkah dakwah sana. Nggak neko-neko loh Pak. Sebenarnya Namira itu nggak punya program neko-neko. Membentuk keluarga sakinah sebagai langkah dakwah. Ya gitu. Maka yang kita eksekusi pertama adalah anak. Bagaimana anak rajin ke masjid. Kan begitu. Oleh sebab itu punya program anak cinta masjid. Pertama kita tanamkan disiplin sholat. Nah, Disiplin sholat. Maka di sini punya program cinta masjid disiplin sholat. Maka di sini ada fingerprint, sholat fingerprint. Kan begitu. Ya. Nah di situ setiap sholat wajib ada 1 poin kecuali subuh ada 2 poin. Rekapitulasi yang dapat 90 poin ke atas dapat reward Rp200.000. Itu Bapak. Itu ya. Yang 90 ke 60 100, 60 ke 30 Rp50.000. isi pulsa, Pak. Nah, Bapak saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Kalau sudah berjuangan di rumah Allah gimana? Nggak takut Pak. Beliaunya sama. Ya, alhamdulillah waktu itu COVID dan sebagainya kan banyak ya. Iya. Program sekolah-sekolah masih belum buka semacam itu kan. Penuh di sini. Hampir 300 lebih, 350 lebih. Tuh. Nah, gitu Bapak. Sehingga kalau kita anak sudah cinta masjid, hidayah sudah berjalan, kan begitu. Dia akan mengajak orang tuanya. Kan? Ibu, Bapak, ayo jamaah ke masjid. Kira-kira jawaban panjenengan apa? Ketika diingatkan anak semacam itu. Iya kan? Izin. Bukan anak di masjid cilik kecil disingkirkan, bukan. Dimarahin. Iya enggak, justru kita itu loh kita Rangkul. rangkul. Itu loh Bapak. Kan begitu. Kita kembalikan, iya harus begini. Jadi misalnya aja kalau nanti orang tuanya sudah diingatkan anak, ya membantah sudah. Kan begitu Pak ya. Jangan bicara masalah finansialnya. Nanti Allah akan Allah juga mutlak Allah. Nanti yang penting siap tadi. Alhamdulillah Bapak. Akhirnya anak itu misalnya saja ketika asar gitu anak ya kan orang tuanya kan begitu diantar orang tuanya, orang tua sholat asar menanti sampai sholat maghrib kan begitu ya. Anak di TPQ. Ada TPQ Pak? Ada. Ya. Alhamdulillah ya. Yang katakan saja 10, ada yang 30 juz sudah. Hafid. Jadi apa gitu? 30, ada 10, ada 5 kan begitu. Nah, sederhana kan? Banyak yang sudah hafid Quran. Bapak itu misalnya aja, alah umur anak saya, misalnya saya punya cucu ya umur hanya umur kelas ketika itu kelas 2 SD aja sudah 3 juz. Ya. Di sini begitu. Ada yang 30 sudah sekarang ada meneruskan mondok di Sidoarjo. Sederhananya kan programnya. Nah, itu adalah cara mengatasi keluarga, dakwah keluarga, menuju pada keluarga yang sakinah tadi. Bapak yang saya hormati, maksiat 24 jam. Kenapa masjid kita habis sisa dikunci? Pertanyaan kan? Apalagi kita sudah sepuh-sepuh Pak. Sepuh-sepuh nih. Tua-tua ya. Bapak sudah umur berapa kan? Paling nggak 60 ke atas kan? Saya saja 67 ya kan itu. Bapak saya kira ya lebih lah. Terus kan begitu. Masjid adalah rumah kita.
tempat maksiat aja 24 dibuka. Kenapa masjid habis sisa dikunci? Iya. Iya kan? Ini Bapak. Jadi itulah sebenarnya tidak ada yang salah. Ya kan? Sehingga peluang kemaksiatan itu, ya kan? Kita generasi muda kita hancur karena terjajah kita itu. Kita sudah meninggal Pak, tapi generasi kita, anak-anak kita gimana nanti? Anak itu adalah merupakan apa Pak ya? Aset kita kan. Sebagai kepala rumah tangga menyelamatkan anak sampai pada di akhirat nanti kan begitu. Di dunia sukses, di akhirat ya bahagia. Bagaimana supaya kita nanti di surga bersama-sama? Coba surat ayat enggak salah 12 sampai 14. Bagaimana kita bisa masuk surga bersama dengan orang tua kita, dengan anak dan cucu kita nanti? Ini yang harus kita gali yang semacam itu. Program tidak usah muluk-muluk, tapi bagaimana kurang itu menyentuh, mengajak, kan begitu. Dakwah kan begitu Pak. Fi qulubihim maradun fayadhamu maradun. Rasulullah akan ketegur ketika itu. Kamu hanya menyampaikan, ya Rasul, bukan memaksa hati, enggak. Urusan hati, urusan aku. Kan begitu Pak. Yang penting kita mengajak, kita teladani, apalagi kita sebagai ketua rumah tangga Pak. Agar menyelamatkan orang tua kita, ibu-ibu kita selamatkan masuk surga bersama. Anak dan cucu kita, istri kita. Kan begitu Pak. Programnya kan sederhana saja, itu aja. Maka siap, senyum, ikhlas, amanah, profesional harus kita kembangkan. Wilayah dadah kita. Maka tadi saya sampaikan Bapak. Ya, sholat kita. Bagaimana surga itu kita capai? Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan amal ibadah kita, sedekah kita? Baik kondisi lapang dan sempit, terang-terangan maupun kita tersembunyi. Bagaimana kita membalas kejahatan orang dengan senyum, kan begitu. Orang jahat itu Pak, orang dolim itu jangan didolimi Pak. Balaslah dengan kebaikan, balas kebaikan. Kita menghadap Allah, jangan sampai hati kita kotor Pak. Jangan sampai kotor. Kita menghadap pada Allah, hati kita harus bersih. Maka balaslah kejelekan. Balaslah orang zalim itu dengan senyum Pak. Senyum. Dengan bahagia. Senyum aja. Jangan balas. Ya. Orang jahat itu balas dengan kebaikan. Karena semuanya itu adalah iri. Itu lo kita sampaikan di Masjid Namira itu. Ya kan? Alhamdulillah Bapak. Program berikutnya, karena program ini saya kira sama ya setiap tahun ya, program tahunan buka bersama kan, saya kira sama. Dan di sini saya sampaikan ya Bapak, buka bersama itu ya Bapak ya kita tidak namanya buka bersama Pak, bebas kan. Tapi sebelum buka bersama kita ada, katakan saja, kajian menjelang berbuka 20 menit. Lah itu, wah, itu loh Pak, tempat itu gak muat Pak. Nah sing tua-tua mek piro toh? Saya kira 50% yang tua, yang semuanya kan anak mulai SD kan begitu. Lah kita kan anak SD, SMP kan banyak yang tak puasa. Masa kita kan begitu? Kan gitu ya. Bagaimana supaya mereka itu terjerat cinta di masjid kan? Kan begitu. Habis kajian sudah waktu sholat itu buka ya sudah kurma sama air putih aja, akhirnya jamaah. Lah anak kecil jamaah, tapi nggak ada yang ramai, nggak ada. Maka itu takbir yang paling berat. Boleh yang mencari yang sembunyi-sembunyi itu. Itu yang rokok kan begitu ya.
Ini tugas takbir yang paling berat. Betul itu. Nah, itu melibatkan apa namanya kilo Pak, remas, melibatkan remas untuk mengoperasi anak-anak yang kan begitu. Bagaimana tadi? Akhirnya sholat berjamaah, habis sholat makan bersama, buka bersama. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah ya sudah, ya lah, saya enggak jumlah banyak banget. Terus dalam setiap 10 besar, 10 akhir itu diadakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi jam 1 sampai jam 3 ngambil imam juga dari sana, ya dari sana baik itu dari Yaman dan dari Mekahnya. Begitu. Terus mulai jam 1 sampai jam 3, habis itu sahur bersama, prasmanan sahur bersama di sana. Ya kalau 10 hari itu 3 sapi lah, itu kantor sapinya saja, belum yang ayam, berapa kita gitu. Tapi bapak kan berpikirnya bukan kan? Tapi ini Allah kan nggak begitu, ya kan? Enggak gitu, kan begitu Pak ya. Beliaunya loh sampai begitu. Itu kalau kita berpikir tentang Allah. Tapi Allah kan enggak. Ini rumah Allah. Kenapa sih takut? Kan begitu. Beliaunya sekarang memberikan kita seperti itu. Ini rumah Allah. Kenapa harus kita takut? Dan rezeki Allah yang diberikan kepada saya yang luar biasa, saya kembalikan. Itulah menjadikan baik. Terus misalnya aja ada buka bersama Senin Kamis. Awalnya ya ibu-ibu Allah. Maksudnya sebenarnya awalnya itu, maka di sini ada yang dikatakan untuk bagian kemakmuran masjid itu pemberdayaan muslimah kan. Itu bisa diawali bisa akad pagi, kalau akad itu sarapan bersama. Awalnya itu ya keluarga-keluarga takmir saja kan, ibu, anak, keluarga takmir aja. Lupa berkembang Pak. Sekarang hampir mencapai 1000 ke atas. Akhirnya tercover dengan infak gitu ya Pak. Semua program di Senin Kamis juga begitu. Awalnya ya ibu-ibu saja. Akhirnya sekarang apa namanya banyak anak-anak yang namanya itu buka bersama Senin Kamis dan itu begitu. Alhamdulillah sudah mencapai banyak sekali. Ya gitu Bapak ya. Jadi terutama berdayakan ibu muslimah. Nah, ini saya kok Bapak kabeh. Enggak ada ibu. Maksudnya gini, maksudnya apa ya Bu, Bapak, keluarga itu kan ibu sih, Ya. sama masjid itu, sama. Dikelola laki-laki lah, nggak kedua karpe kan ya, tapi kan ibu kan enggak, satu ibu itu. Tuh, nek wong lanang enggak, laki-laki. Saya kepengen itu. Jadi mengajak ibu-ibu berdayakan ibu muslimah tadi. Hingga tahu. Di sini begitu, Pak. Diawali dengan ibu-ibu, berkembang, di cover dengan apa namanya itu. Alhamdulillah Bapak ya. Alhamdulillah banget. Maka saya sampaikan tadi itu loh. Jadi layani masyarakat, layani umat dengan siap tadi. Insya Allah. Ya, panjang dengan misalnya infak itu, ya Allah. Betul tuh. Iran, orang-orang itu Iran. Lah, sekarang misalnya saja, saya mohon maaf, berapa operasional Pak pegawai di sini tuh hampir 38. Pegawai. 38. Semuanya UMR. UMR Pak Gub. Ibu, ya saya mohon maaf belum imamnya tadi. Imamnya Ya kan, dari Yaman. Itu doktor. Doktor. UMR. Urang menjangan pangan apa nih anak telu. Ya, makan. Wanda itu kasih. Harganya harga internasional, Pak. Internasional. Harganya. Wah, enggak, saya nggak paham. Ya masalahnya. Jadi gitu. Jadi sana Bapak.
apa ya, jadi maka akan untuk biaya operasional dalam 1 bulan itu hampir mendekatan 400 Juta. juta. 350. Sekitar berapa persen? Lalu untuk infaknya kisaran plus minus 200. Ada defisit kan? Iya. Bagaimana supaya zero? Nah, Kan begitu? Iya. Enak gitu, yayasan. Yayasan. yayasan usahanya. Usahanya yayasan. Dia tadi LPG. Oh. Jadi lah kita diberikan semangat tadi, semakin banyak investasi, ya kan? Semakin banyak rezeki kita belanjakan di jalan Allah, pada di sana Allah akan selalu melipat gandakan. Itu yang menjadikan pegangan kita bersama. Jangan takut Bapak, maka Bapak sudah, saya kira sudah 60 lah, ya. Ayo kita mamurkan masjid kita. Masjid. Ayo kita belanjakan harta kita menuju jalan Allah. Kita mau bagaimana membantu generasi sosial kita, kan begitu. Kalau Masjid Namira, ya saya mohon maaf ya, saya nggak tahu. Ternyata beliaunya kemarin itu ikut nanggung 500 BPJS. BPJS. Oh, karyawan. Enggak, keluarga. Warga. Oh, Karyawan semuanya. sebulan, Mas. Sebulan. Bayar. Gimana ya, itu Bapak, itu sosial kita wujud ke sana. Jadi Bapak kalau sudah berjuang di masjid rumah Allah, Insya Allah. lepaskan ya, lepaskan suara hati lah yang harus kita angkat. Banyak mereka yang perlu kita. Usia Pak Juni lah. 67. Iya, kakak saya Pak. Saya SNS kelas 1, dia kelas 3 waktu satu SMP. Oh, SMP. Iya ya. Begitu Bapak ya. Anak berapa? Itu. Putranya. Oh, putranya. Putranya itu 4, yang kabudut 2, tinggal sekarang tinggal 3. Iya 3. Yang perempuannya anak berapa? Mir ya, anaknya terakhir. Bontot ya. Karena beliaunya kan laki semuanya. Nah, bagaimana akhirnya dia kan kalau urusan haji ya bukan setiap tahun beberapa kali kan ke sana, belum ada namanya yang repot-repot semacam ini kan, sehingga dia bermunajat kepada Allah mungkin bisa jadi Masjid Namira kan. Mungkin terus pulang sama ibu ngandung berhasil, doanya dikabulkan oleh Allah, anak perempuan tinggal di sini. Nah, itu di sana itu Bapak ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada sebuah pertanyaan, ayo sharing. Kok aku kok saya saja yang ngomong kan yang enggak iya. enak. Monggo sama-sama kita sebagai pelayan umat.